Hari ini dorang pe muka ceria. Coba Bapak Ibu majelis lihat, Bapak Ibu jemaat lihat orang pe majelis. Dengan beda toh dari bulan-bulan kemarin dengan bulan ini. Dorang bersuka cita oleh karena kasih Tuhan. Sesuai dengan perikop pembacaan Alkitab kita tadi, oleh bidang ajaran dan teologi kami memberikan satu tema untuk kita semua. Dan saya juga memilih tema pembacaan Alkitab kita bersama di saat ini ialah kasih yang menjadi gaya hidup orang beriman. Tentu orang semua sudah banyak sekali mendengar tentang firman Tuhan yang satu ini, yaitu tentang kasih. Dan mungkin ada yang sudah bosan dengar perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Akan tetapi yang menjadi pertanyaannya, sudahkah orang melakukan atau sudahkah kita memulai untuk mengasihi? Sudah bosankah kita mengasihi sesama kita? Perintah untuk mengasihi merupakan salah satu tema sentral atau tema umum di dalam Alkitab. Entah itu di dalam kitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Yang kurang lebih 100 ayat dalam Alkitab menuliskan perintah untuk saling mengasihi. Bapak Ibu Saudaraku tahu alasannya apa? Orang disuruh untuk mengasihi. Mengapa demikian? Karena kasih adalah salah satu karakter Allah. Kasih adalah dasar dari segala hukum dan yang lebihnya adalah salah satu tanda pengikut Kristus yang sejati. Sesuai dengan teks Yohanes pada pasal yang ke-15 ayat yang ke-9 sampai pada ayat yang ke-17. Dengan tema perenungan kita tadi, kasih yang menjadi gaya hidup orang beriman. Yohanes menulis teks ini yang merupakan pidato Yesus yang terakhir untuk para murid-muridnya ketika ia ada dalam perjamuan yang terakhir sebelum penyalibannya. Orang bisa lihat di ayat Yohanes pada pasal yang ke-13. Yang dimana Yesus hendak mempersiapkan murid-muridnya dan dalam menghadapi penderitaan serta kepergiannya. Yesus mempersiapkan murid-muridnya dalam bentuk pengajaran, yakni pentingnya penerapan kasih, pentingnya ketaatan dan kesatuan antara Allah dan sesama kita, umat manusia. Mengapa Yohanes menuliskan ayat ini? Ayat yang ke-9 sampai pada ayat yang ke-17. Rasul Yohanes menuliskan ayat ini untuk memperlihatkan dan menegaskan bagaimana kasih Allah yang merupakan hal yang sangat penting dalam membangun hubungan yang baik antar sesama. Bahwa kasih akan memberikan penghiburan, bahwa kasih akan memberikan semangat yang baru bagi setiap jemaat yang ada di dalam kesulitan. Dan bahwa kasih harus menjadi gaya hidup orang yang percaya kepada Kristus. Dan yang terakhir, bahwa kasih yang akan terus mengingatkan setiap kita bahwa kita dipilih, kita diutus untuk dapat menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Kasih sebagai dasar suatu hubungan. Yesus ingin memperlihatkan bagaimana kasih itu hidup di tengah-tengah kehidupan setiap orang percaya. Semisalnya, torang ada kasih, torang pun mampu menolong sesama kita. Torang ada kasih, torang mampu memberi walaupun torang pun tahu torang berkekurangan. Kenapa harus mengasihi? Ya jawabannya karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Orang yang punya kasih, kata Alkitab, sukacitanya menjadi penuh. Apa artinya?
Sukacitanya tidak dibatasi oleh keadaan. Entah itu mau susah atau senang, ada di dalam perasaan dikecewakan, dihianati, ditinggalkan, ada di dalam kelimpahan, ada di dalam kesuksesan, dan lain sebagainya. Kalau kata orang ada kasih, maka sukacita kita menjadi penuh oleh karena Yesus Kristus yang telah mengasihi kita. Makanya Yesus memberikan perintah untuk para murid dan kita pada zaman ini, yaitu supaya kita saling mengasihi, supaya kita saling mengasihi. Mengasihi bukan karena dia orang ada, mengasihi bukan karena dia orang penting, mengasihi bukan karena dia sana dengar-dengaran apa yang kita perintahkan, bukan. Tetapi sebaliknya, mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Mengasihi orang yang tidak dengar-dengaran, mengasihi orang yang malas, dan lain sebagainya. Itu bentuk respon iman kita, karena Allah telah lebih dulu mengasihi kita. Ayat yang ke-12 pembacaan Alkitab kita bersama. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dunia ini hanya ada 2 orang yang rela mengorbankan nyawanya untuk seseorang yang dikasihinya. Yang pertama itu Yesus, yang rela mati untuk kita umat pilihan Allah. Dan yang kedua, seorang ibu yang dimana ia mempertaruhkan nyawanya untuk dapat melahirkan kehidupan yang baru di dunia ini. Makanya di saat ini terang bersyukur dengan kaum wanita gereja yang memperingati ulang tahun pada tanggal yang ke-9 kemarin, dan hari ini orang peringati bersama. Makanya ayat yang ke-13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Yesus menyebut saya dan Bapak Ibu sebagai sahabat, bukan lagi sebagai seorang hamba. Sungguh luar biasa sapaan Yesus kepada kita. Yohanes 15 ayat 9 sampai pada ayat yang ke-17 memakai kata sahabat, bukan kata teman. Mengapa demikian? Bapak Ibu Saudaraku, dalam bahasa Yunani kata sahabat yaitu philos, yang memiliki arti sahabat dekat, di mana seseorang yang memiliki hubungan emosional, memiliki kedekatan, serta rasa saling percaya satu dengan yang lain. Bukan sekedar teman biasa, melainkan memiliki kedekatan yang penuh. Sehingga ayat 15 Yesus bilang, aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Itu yang namanya sahabat. Segala sesuatu pasti diketahui. Karena tadi orang punya hubungan yang dekat, hubungan yang akrab, serta saling percaya satu dengan yang lain. Yesus menyebut kita sebagai sahabatnya. Makanya ia bukan sekedar kasih tahu bahwa ia akan mati untuk menggantikan kita menanggung dosa kita. Tetapi dia juga rela mengorbankan kehidupannya untuk sahabatnya ini, yakni kita umat manusia. Yesus tidak memilih untuk menyelamatkan orang, tetapi kata Alkitab, Yesus memakai kata kamu yang tentu merujuk ke siapapun dia yang telah melakukan perintahnya itu. Ini semua karena kasih yang memampukan semuanya itu.
Kasih memiliki peran penting bagi setiap orang yang telah menerimanya. Bukan hanya sekedar menerima, tetapi mampu dengan taat melakukannya. Kita yang disebut sebagai seorang sahabat oleh Yesus, bagaimana dengan kedekatan kita dengannya? Adakah kasih di dalam diri kita? Apakah kasih melahirkan sukacita yang membuat saya dan saudara mengalami damai sejahtera dari Allah? Kata Yesus pada ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Torang bukan hanya sahabat, tetapi juga orang pilihan Allah. Dua gelar yang luar biasa yang Tuhan berikan, dan ini berarti torang harus mampu memelihara kasih itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari uraian teks pembacaan Alkitab kita di saat ini, kesaksian firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bagaimana cara kasih itu menjadi gaya hidup orang beriman. Yang pertama, orang harus siap dan mampu melakukan dan mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah situasi dan kondisi hidup apapun itu bentuknya dan apapun itu orangnya. Orang harus siap. Ketika orang sudah siap, yang kedua, orang harus rela. Rela taat sebagaimana Yesus yang rela mati untuk mewujudkan cinta kasih Allah kepada umatnya. Ketika orang sudah rela, orang tentunya mau menderita dan mewujudkan kasih itu dalam kehidupan sesama kita. 3 kata kunci ini, siap, rela, dan mau memelihara kasih itu sebagai wujud orang beriman. Untuk aksinya, tinggal masing-masing kita dengan cara kita masing-masing. Bagaimana menerapkan itu dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, ingat kita sebagai umat pilihan Allah ditugaskan untuk berbuah. Oleh sebab itu, biarlah kasih itu memampukan kita masing-masing untuk dapat berbuah yang baik, berbuah yang lebat di tengah-tengah hidup kita bersama. Lewat kasih yang torang pelihara bersama akan memberikan kita sukacita, memberikan kita damai sejahtera yang penuh dalam menghibur dan terus menguatkan kita menghadapi berbagai proses kehidupan di muka ini. Ingat pesan Yesus pada ayat yang ke-17, inilah perintahku kepadamu. Versi terjemahan baru 2. Hendaklah kamu saling mengasihi. Kalau dalam versi terjemahan baru, inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Biarlah kebenaran firman Tuhan kita di saat ini, biarlah kasih itu menjadi gaya hidup kita semua dimanapun kita pergi dan berada. Biarlah kita dapat memberikan buah yang terbaik demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.